Halo, selamat datang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode Gauss-Seidel dengan saya Trisna Jayantika. Nah, metode Gauss-Seidel secara sederhana itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk menentukan pendekatan atau aproksimasi solusi suatu sistem persamaan linear, terutama sistem persamaan linear yang berdimensi banyak. Ya, jadi pada dasarnya metode Gauss-Seidel dengan metode Jacobi yang saya jelaskan pada video sebelumnya itu agak mirip. Cuma ada beberapa hal yang memang sedikit berbeda. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan eh, perbandingan antara metode Gauss-Seidel dan metode Jacobi agar kalian yang menggunakan metode ini tidak salah memilih. Dalam artian harusnya itu langkah Gauss-Seidel tetapi kalian gunakan sebagai langkah Jacobi atau sebaliknya. Jadi yang sebelah kiri saya sudah buatkan simulasinya, yang sebelah kiri itu simulasi Jacobi dan yang sebelah kanan itu simulasi Gauss-Seidel. Nah, pada metode Jacobi yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, kalian bisa lihat di sebelah kiri di sini saya sudah isikan X1, X2, X3. Itu satu kesatuan, lalu dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Ini simulasinya. Nah, maksud dari simulasi itu seperti ini. Jadi pada iterasi pertama, oke, sebelumnya iterasi awal itu sudah ditentukan X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa. Nah, pada iterasi 1 kalian cari X1, X2, X3 dengan menggunakan modal titik awal ini. Ya, jadi kalian cari dulu ini satu kesatuan, baru setelah kalian temukan nilai X1, X2, dan X3 menggunakan titik awal tadi, setelah itu baru X1, X2, X3 yang baru ini digunakan di iterasi selanjutnya. Nah, berbeda dengan metode Gauss-Seidel. Kalau metode Gauss-Seidel itu saya buat bulat-bulat pisah. Maksudnya itu seperti ini. Pada metode awal atau pada iterasi awal itu kan diberikan X1 awal, X2 awal, X3 awal. Misalkan contoh 0, 0, 0. Nah, untuk mencari X1, kalian gunakan nilai titik awal ini. Oke, misalkan saya ingin mencari X1 pada iterasi pertama ini ya, saya ingin mencari X1, maka rumus di X1 itu akan saya masukkan unsur-unsurnya adalah nilai awal tadi. Nah, sekarang kan saya sudah dapatkan X1 ini. Maka X1 di nilai awal ini sudah nggak kepake. Jadi, X1 ini langsung dipakai untuk mencari X2. Jadi, pada saat mencari X2, X1-nya ini udah bisa dipakai. Yang lain yang belum kalian temukan itu menggunakan titik awalnya tadi. X1-nya udah dipakai. Nah, sekarang mencari X3. Berarti kan X1 dan X2 udah ada. Maka yang mencari X3, X1, X2-nya ini yang dipakai. Nah, berbeda kalau dengan Jacobi. Kalau Jacobi, X1, X2, X3 itu menggunakan dari awal sudah menggunakan titik awalnya. Apakah nanti kalian sudah ketahui X1-nya, tetapi pada saat iterasi 1 selalu menggunakan titik awal, berbeda dengan Gauss-Seidel. Kalau sudah dapatkan nilai X1, maka X1 di titik awal ini nggak kepake lagi dia karena dia udah diganti oleh X1 yang udah kalian dapatkan di iterasi pertama. Oke, itu simulasinya. Lebih jelasnya saya akan berikan sebuah contoh. Oke ya, ini contohnya secara manual, artinya manual itu hitung-hitungan sederhana. Di mana saya punya sistem 4X kurang Y tambah Z sama dengan 7, 4X kurang 8Y tambah Z sama dengan 21, min 2X tambah Y tambah 5Z sama dengan 15, dengan titik awal 0,0,0, berarti X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Oke, saya ini hanya gunakan, saya hanya kerjakan hanya satu iterasi ya, ini sebagai contoh konsep. Untuk selanjutnya itu bisa kalian gunakan, lanjutkan hasilnya ini. Jadi langkah paling pertama adalah persamaan yang pertama itu kalian buat menjadi X sama dengan. Persamaan kedua Y sama dengan, persamaan ketiga Z sama dengan. Dapat hasil seperti ini. Jadi pada saat kalian mencari nilai X, itu kan tidak ada yang lain diketahui selain titik awal. Maka pada saat kalian mencari X di sini, yang kalian masukkan adalah X, Y, Z.
yang merupakan titik awal. Berarti X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0 tambah 7 per 4. Dapat X1-nya 7 per 4. Nah, pada saat mencari Y di Y1 di sini, X-nya ini kalian kan udah dapatkan, yaitu X yang baru adalah 7 per 4. Berarti X-nya di sini pada saat mencari Y, boleh kalian gunakan langsung masukkan nilai X1 yang kalian dapatkan ini. Tidak lagi menggunakan X0-nya ini. Nah, masukkan X-nya 7 per 4. Z-nya apakah sudah diketahui? Tidak. Maka kalau tidak diketahui, gunakan titik awalnya 0 dan seterusnya. Nah, sekarang X1 7 per 4, Y1 7 per 4 juga. Nah, sekarang kita mencari Z. Mencari Z 2X min Y tambah 15 per 5. X-nya sudah diketahui, udah dapat 7 per 4. Y-nya juga udah dapat 7 per 4. Maka tinggal kalian masukkan dapat 53 per 20. Nanti untuk selanjutnya, pada iterasi kedua, maka X, Y, Z yang digunakan adalah ini. Nah, jadi metode Gauss-Seidel itu pada konsepnya adalah begitu dapatkan nilai yang terbaru, kalian langsung bisa gunakan nilai yang terbaru. Tidak harus nilai itu digunakan saat iterasi itu sudah selesai. Walaupun iterasi itu belum selesai, tetapi nilainya itu udah ada, silahkan dipakai. Itu berbeda sedikit antara metode Gauss-Seidel dengan metode Jacobi. Oke, itu secara manual. Ini silahkan, ini saya jelaskan cuman satu iterasi. Silahkan dilanjutkan untuk iterasi 2, 3, dan seterusnya. Nah, saya ingin mencari solusi ini dengan berbantuan Excel. Ya, soalnya sama dengan titik awal sama, tetapi saya di sini berikan EPS itu epsilon ya, epsilon 0,0005. Nah, kita cek sekarang ya. Nah, kita sekarang sudah di Excel. Ini soalnya. Nah, sistem persamaan itu ada 3 persamaan. Persamaan pertama saya ubah menjadi X sama dengan, kedua Y sama dengan, ketiga Z sama dengan. Jadi ini langkah pertama yang mutlak harus dilakukan. Ya, ini jangan dilangkahi. Kecuali kalian bisa membayangkan persamaan ini satu ini X-nya berapa. Silahkan kalau kalian bisa membayangkan. Tetapi menurut hemat saya lebih efektif ubah dulu jadi bentuk seperti ini. Oke, titik awal kita masukkan 0, 0, 0. Jadi selisihnya ini adalah selisih antara X1 pada iterasi, misalkan di sini iterasi 1 dengan X1 di sebelumnya. Karena nggak ada yang sebelumnya, berarti ini belum ada selisih. Oke. Nah, pada iterasi selanjutnya kita ingin mencari X. X-nya rumusnya adalah Y min Z tambah 7 per 4. Ya udah, kita taruh di sel ini, kita buat sama dengan, kurung dulu. Oke, Y-nya berapa? Y-nya di sini yang terakhir adalah 0. Dikurang Z-nya berapa? 0. Ditambah 7 per 4. Oke. Itu nilai X-nya. Nah, sekarang untuk mencari nilai Y. Mencari nilai Y, X-nya udah diketahui. Maka kalian bisa langsung gunakan. Sama dengan min 4 kali, maaf, kurung dulu, min 4 kali ini, karena ini adalah nilai X yang terbaru. Min 4 kali itu dikurangi Z yang terbaru itu, tambah 21, oke, per 8. Itu dapatnya. Nah, Z-nya rumusnya adalah 2X kurang Y tambah 15 per 15. Jadi 2X, oke, 2 kali nilai X yang terakhir. Nilai X yang terakhir adalah ini. Dikurangi nilai Y yang terakhir, ini. Ditambah 15, kurung tutup, bagi 5. Oke, itu. Nah, untuk mencari nilai selisihnya, selisih X1, X2, X3, yang namanya selisih itu adalah selalu positif. Berarti kalian buat sama dengan ABS. ABS itu artinya absolut. Absolut ini dikurang tuh. Itu bedanya. Ini juga bisa kalian drag. Oke, itu bedanya. Nah, untuk iterasi selanjutnya ini bisa kalian tarik ke bawah. Oke.
Saya gedein aja ini gininya karena dia masuk ke E ya. Habis itu ini kita cek, ambil 10 angka belakang koma biar nggak isi E pangkat min gini, biar kita lebih bisa membandingkan nilai selisihnya ini dengan epsilon yang ditentukan. Oke, sekarang kita cek sampai di mana dia kurang dari epsilon. Oke, epsilonnya adalah 0,0005. 0 yang di belakang komanya ada 3. Oke, ini ada 2. Berarti ini masih lebih dari. Oke, ini ada 3. Oke, kurang dari. Ini ada 4 malahan, ini ada 3 kurang. Oke, di sini di situ itu saya kuningkan, selisihnya sudah kurang dari epsilon. Jadi selisih antara X1 pada iterasi 6 dengan X1 pada iterasi 5 itu sangat kecil dan dia kurang dari epsilon yang kita tentukan. Berarti pada iterasi 6 ini proses bisa kita hentikan dengan alasan tadi itu, yang kuningnya ini udah kurang dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan, yang saya berikan warna biru deh. Biru ini merupakan pendekatan solusi dari sistem ini, dari soal sistem ini dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Oke, ini hasilnya. Jadi untuk iterasi selanjutnya oke lah, boleh kalian delete dia. Oke, nggak masalah. Jadi ini hasilnya. Ini hasilnya, X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Ini selisihnya yang kuning. Selisihnya ini dibandingkan dengan epsilon dan dia harus kurang dari, ya. Jadi selisihnya yang biru. Nah, itu untuk metode Gauss-Seidel menyelesaikan suatu sistem persamaan linier. Jadi sampai di sana untuk metode Gauss-Seidel, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.